Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najhihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jazakumullahu khairan. Para masyayikh, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada malam hari ini Allah SWT izinkan kita untuk kembali hadir di majelis yang mulia ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, hadir dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT, bukan hadir karena perintah, bukan hadir karena memang harus hadir, tapi hadir karena niat yang ikhlas karena Allah SWT. Niat ibadah, mencari ilmu, dan niat mencintai Rasulullah SAW. Karena cinta kepada Rasul, ya, mengingat-ingatnya, kemudian meneladaninya, mencari ilmu faedah yang terkandung dalam sejarah Rasulullah SAW. Rasul yang kita cintai adalah bagian dari keimanan. Dulu ada namanya seorang tabi'in namanya Az-Zuhri. Az-Zuhri termasuk tabi'in. Az-Zuhri itu seperti adik-adik sekalian ini, ya. Sama-sama menghafalkan Quran, sama-sama menghafalkan hadis Rasulullah SAW. Sehingga teman-temannya mengatakan, kenapa Zuhri itu kemana-mana bawa catatan? Zuhri itu ngafalin tapi bawa catatan. Sementara teman-teman yang lain juga sama menghafalkan tetapi nggak bawa catatan. Setelah sekian lama kami baru tahu ternyata Zuhri lebih baik daripada kami. Ya, Zuhri lebih baik daripada kami. Kenapa? Karena manusia itu bisa kehilangan akalnya. Manusia bisa kehilangan hafalannya. Tetapi kalau dia gabungkan antara menghafal dan menulisnya, maka ketika hilang hafalannya, dia masih punya tulisan. Ya. Bahkan tulisan bisa lebih lama hidupnya dibanding dengan manusia yang menulisnya. Ya kan? Kenapa Imam Syafi'i itu hari ini masih bisa kita lihat tulisannya, sejarahnya? Kenapa? Beliau menulis. Ya. Apakah ada ulama-ulama yang lebih hebat dari Imam Syafi'i? Banyak. Imam Lais kata ulama lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Tetapi kenapa? Karena beliau tidak menuliskannya. Muridnya tidak menuliskan apa yang dikatakan gurunya. Akhirnya begitu meninggal Imam Lais, meninggal, hilang pula ilmunya. Maka kalau mau ilmu itu tetap ada, maka bawalah tulisan, bawalah catatan. Tulis apa yang penting, tulis apa yang manfaat, ditulis. Karena apa? Hari ini kita tulis, 20 tahun kemudian itu masih ada dan masih bisa dipakai, bahkan bisa kita manfaatkan, bahkan orang lain bisa belajar di situ. Ya kan? Ya. Begitu. Sahabat-sahabat besar, Jabir bin Abdullah, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah salah satu beberapa contoh orang-orang yang hafalannya kuat sekali. Sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hafalannya sangat kuat sekali, bahkan melebihi tembok kuatnya. Tetapi karena mereka punya tulisan, sehingga sampai hari ini kita masih bisa membaca yang ditulis oleh mereka. Kalau saya mati, kalau saya nggak punya tulisan, maka ilmu saya akan hilang bersama kematian jasad saya, ya kan? Tetapi kalau saya punya buku, alhamdulillah saya sudah nulis buku, ya, alhamdulillah sudah ada yang baca, alhamdulillah sudah ada yang ngamalkan. Maka
Ketika saya mati, alhamdulillah masih ada buku yang masih beredar di antara mereka. Ketika mereka baca ngamalkan, saya dapat bagian apa? Jariyah. Maka saya bisa berusaha nulis sekecil apapun tulisannya, apalagi itu menginspirasi orang. Ya. Maka tulislah, kata Syekh Badr. Sesungguhnya tulisan saya sejak SD itu masih bisa saya baca dan masih bermanfaat bahkan ketika beliau sudah jadi seorang ulama. Kenapa? Yang ditulis adalah kalamullah, hadis Rasulullah SAW, sirahnya Rasulullah SAW, sirahnya sahabat, kaulnya ulama-ulama. Itu nggak akan bisa hilang kalau ilmu matematika hilang bersama ilmu yang baru, yang lama hilang. Maka adik ini masih talabul ilm, maka bawalah catatan. Ya. Qayyid suyudaka. Al ilmu kas-sayd. Al ilmu saydun. Ilmu itu seperti apa? Binatang buruan. Kayak Imam Syafi'i, sayyid suyudaka atau qayyid suyudaka. Maka ikatlah barang apa? Binatang buruanmu. Kalau kita memburu rusa, enak, nggak kita tali, rusa itu kira-kira lari apa enggak? Lari, cepat sekali larinya rusa daripada kita. Qayyid suyudaka, maka ikatlah tulisan itu, ikatlah ilmu itu seperti seorang pemburu yang mengikat buruannya. Bil hibalil wasiqah, dengan sesuatu yang sangat kuat. Dengan apa? Dengan tulisan. Maka ditulis ya. Kalau kita kumpulkan dari awal itu sudah banyak sekali slide-nya yang ada, yang saya tulis sengaja saya buat gini biar ditulis, biar nanti jenengan semua bisa ngajarkan lagi kepada murid jenengan tanpa perlu membaca buku yang tebal. Tapi membaca buku tebal juga penting, ya penting. Maka ini mumpung masih dalam suasana thalabul ilm, masih dalam suasana mencari ilmu, ya. Kalau sudah nggak ada selesai ilmunya, hilang, ya. Kalau udah kena kerjaan sudah susah cari ilmu lagi, ya. Jadi hadirnya kita itu mencari ilmu karena cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi yang cerdas. Karena tidak ada nabi yang tidak cerdas. Karena satu sifat nabi adalah fatonah, ya. Fatonah artinya apa? Cerdas. Dan kecerdasan Nabi itu terbukti ketika apa? Yang tadinya beliau hanya sebagai seorang Nabi di Mekah, mengajarkan syariat Islam, mengajarkan Allah, mengajarkan tentang hari kiamat, mengajarkan tentang hari akhir, mengajarkan tentang kewajiban dan hak kita kepada Allah SWT. Maka begitu sampai Madinah, Rasulullah SAW menjalankan fungsi berikutnya yang tidak ada di fungsi ketika ada di Mekah. Apa? Fungsi sebagai kepala negara. Padahal sebelumnya Rasulullah hanya seorang pengembala domba, dan setiap nabi adalah pengembala domba. Maka begitu Rasulullah SAW ke Madinah, maka saat itu fungsi beliau yang baru adalah sebagai kepala negara. Sebagaimana Sulaiman, ya, Sulaiman anaknya siapa? Sulaiman anak siapa Sulaiman? Hah? Siapa? Dawud alaihissalam mendapatkan kekuasaan karena berhasil mengalahkan Talut. Apa? Talut apa Jalut? Jalut. Ya. Dawud menjadi bagian dari prajuritnya Talut. Karena Dawud bisa membunuh Jalut, ya, maka dia berhak menjadi seorang raja. Maka Nabi yang juga berprofesi sebagai seorang pemimpin itu bisa dihitung dengan jari. Di antaranya ada Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi juga pemimpin negeri. Kemudian Daud alaihissalam sebagai seorang Nabi juga pemimpin negeri. Juga Sulaiman alaihissalam sebagai seorang Nabi juga pemimpin negeri. Sedikit sekali jumlahnya. Nabi juga sama menjadi pemimpin negeri. Maka sebagai pemimpin negeri, salah satu tugasnya pemimpin negeri apa? Membuat apa? Apa? Undang-undang.
Bisa kebayang nggak negeri tanpa undang-undang? Bisa kebayang negeri tanpa undang-undang? Kira-kira gitu gimana? Maka yang kuat akan memangsa yang lemah. Yang lemah akan diperbudak sama yang kuat. Yang dolim akan mendolimi orang lain yang lemah. Yang lemah akan menjadi bulan-bulanan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Itu kalau negeri tanpa undang-undang. Maka apa? Perlu dibuat undang-undang. Dulu sebelum Rasulullah SAW akhir, di zamannya Nabi Ibrahim, setelah atau sebelumnya, ada seorang raja namanya Hammurabi. Tahu Hammurabi? Membuat undang-undang itu. Undang-undangnya seperti undang-undangnya Mongol. Siapa yang mencuri dibunuh, siapa yang mengambil paksa, merampok dibunuh, semua hukumannya bunuh. Itu kira-kira raja kayak gitu itu benar apa enggak undang-undangnya? Masa sama orang yang mencuri ayam sama mencuri 100 juta itu hukumannya sama? Sama enggak? Kalau sama adil enggak rajanya? Enggak adil. Orang yang merampok dengan mencuri enggak sama. Kenapa? Yang merampok ngelukai jiwa, ngelukai badan sampai berdarah, diambil hartanya, yang mencuri enggak, dia diam-diam. Enggak sama hukumannya. Kalau sama berarti enggak benar. Dunia ini pernah dipimpin oleh orang-orang yang begitu. Orang-orang yang bengis, orang-orang yang kejam, yang membuat hukum aneh, nggak bisa diakal oleh akal. Setiap bayi lahir perempuan maka dia harus dibunuh hidup-hidup. Pernah enggak begitu? Siapa itu? Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu setiap orang lahir perempuan, apa laki-laki? Laki-laki. Berarti masih ngantuk ini ya. Kenapa? Khawatir itu akan mengambil kekuasaannya, harus dibunuh. Zamannya jahiliyah, orang-orang Quraisy bikin hukum. Kenapa? Bayi perempuan dianggap aib. Muswaddan. Kalau dengar istrinya lahir perempuan, menghitam wajahnya, malu, maka dikubur hidup. Itu hukumnya orang jahiliyah. Hukumnya orang jahiliyah begitu. Ya. Aneh hukumannya, gak masuk akal. Hadir Islam membawa hukumnya sangat masuk akal. Kenapa sangat masuk akal? Karena hukumnya adil, tidak saja berlaku bagi orang yang membuat hukum, bahkan tidak aja berlaku bagi yang dibuat hukum rakyatnya, tapi juga berlaku bagi pembuat hukumnya. Rasulullah membuat hukum enggak? Iya. Tapi apa kata Rasul? Ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW bersama kaumnya. Kenapa perempuan ini mencuri? Ketika itu mencuri hukumnya apa? Dipotong tangannya. Kok enggak adil ya? Mencuri aja kok dipotong tangannya. Nah dia enggak tahu orang susah-susah nyari duit. Tiba-tiba ada orang datang mengambil uang itu. Nah, kalau dia sebagai seorang ayah yang duitnya untuk anak istrinya, maka betapa dolimnya orang yang mencuri itu. Apakah semua pencurian hukumnya dipotong tangannya? Tidak. Kalau sekedar mencuri permen, mencuri sandal, mencuri sabun, ngambil pakaian temannya, dipotong tangannya enggak? Enggak dipotong tangannya. Kalau belum sampai rubu'ud dinar, enggak dipotong tangannya. Kenapa? Dianggap sebagai harta yang belum cukup untuk dihukum. Tapi kalau sudah sampai 1/4 dinar, maka dia harus dipotong tangannya. Sebagai apa? Biar enggak ada orang yang coba-coba mencuri. Kenapa? Lihat orang, kenapa itu dipotong tangannya? Sebelah mana? Sebelah kiri. Kan bertahap. Sebelah kiri. Ngapain dia mencuri? Akhirnya orang takut mencuri. Hari ini kalau di negeri kita dihukum berapa tahun mencuri? 3 bulan. Antara yang mencuri ayam sama yang mencuri apa? Motor sama 3 bulan juga. Akhirnya daripada mencuri ayam mending mencuri motor. Kenapa? Hukumannya sama. Akhirnya penjara penuh nggak orang mencuri? Penuh. Tapi lihat di Saudi, ada nggak orang yang berani mencuri? Nggak ada.
Di Afrika namanya Sudan, negeri yang menerapkan syariat Islam, diteliti dalam setahun ketika diperlakukan hukum Islam, hanya ada kasus pencurian berapa? 11 kali. Di negeri kita ini pencurian berapa kali? Penjara itu penuh kalau hari apa itu? Jumat ya Ustaz? Jumat apa hari Sabtu atau Minggu itu? Wah, kayak orang rekreasi. Penjualnya banyak, motornya banyak, mobilnya banyak. Kenapa? Jenguk saudaranya yang ada di dalam penjara. Banyak sekali orang di situ. Berarti apa? Banyak orang yang mencuri. Kenapa? Hukumannya nggak bisa membuat orang takut dihukum. Maka perempuan datang bersama kabilahnya, bersama keluarga besarnya. Wahai Rasul, ini mencuri ya Rasul. Tapi ini adalah orang terhormat. Orang ini bukan orang wanita sembarangan, dari suku yang paling tinggi, ya, setelah Bani Hashim. Suku apa? Makhzumiyah. Bani Makhzumiyah itu kalau di kita ini suku ya pokoknya ningrat begitu, darah biru. Wahai Rasul, jenengan sukani syafaat. Dikasih apa? Gerasi. Pemimpin bisa memberikan keringanan hukuman. Kata Rasulullah SAW, gara-gara ini dulu umat-umat sebelum kalian itu Allah hancurkan. Kenapa? Kalau ada orang-orang besar mencuri, berbuat salah, hukumannya diringankan. Ketika ada orang biasa mencuri, hukumannya ditegakkan. Benar nggak begitu? Iya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lau anna Fatimah bintu Muhammad qata' saraqat la qata'tu yadaha." Jika seandainya Fatimah anaknya Muhammad SAW, Rasulullah tidak bilang dirinya Rasulullah SAW. Kita tidak boleh bilang Muhammad, nggak boleh. Kita harus beri Nabi Muhammad SAW, Rasul Muhammad SAW, Habibullah Muhammad SAW, Habibina Muhammad SAW. Nggak boleh jangkar, karena Allah nggak jangkar sama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengatakan, jika seandainya Fatimah, karena apa? Membahasakan beliau dan anaknya bahwa beliau di mata hukum Allah sama. Antara orang yang dipimpin Rasulullah SAW sama dengan anaknya beliau. Jika seandainya Fatimah anaknya Muhammad SAW mencuri, laqata'tu yadaha, kata Rasulullah, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Rasulullah pernah nangis. Kenapa? Wahai Rasul, kenapa jenengan menangis? Iya, karena ada sahabatku, ada umatku yang mencuri, kemudian terpotong tangannya. Lalu kenapa panjenengan tidak memberi maaf pada beliau? Tidak boleh seorang nabi memberi syafaat ketika hukuman sudah ditetapkan. Ketika Allah sudah menetapkan hukumnya, nggak boleh dikasih syafaat. Maka hendaklah kalian saling memberi maaf sebelum ini naik ke pengadilan. Mencuri itu bisa bebas nggak? Bisa. Misalkan A mencuri di keluarga B, ketahuan mencuri. Siapa yang mencuri? Keluarga B. Bisa nggak bebas? Bisa. Kalau apa? Kalau B mengatakan, wis tidak apa-apa, tak maafkan. Apa yang diambil, kalau dia butuh, saya maafkan. Maafkan gimana terus? Nggak dinaikkan ke pengadilan, nggak dilaporkan kepada pengadilan. Tapi kalau hukum sudah naik ke pengadilan, maka tidak ada lagi syafaat. Tidak boleh lagi ada keringanan yang diberikan kepada orang ini. Kalau sudah terputus menjadi orang yang bersalah, dia harus menjalani hukuman penjara sekian tahun, sekian bulan, atau dia dibunuh dirajam atau dipotong tangannya, maka nggak boleh ada pengampunan. Indah sekali. Ada seorang TKW terbunuh di Saudi, terbunuh. Kalau orang terbunuh ada dua hukumannya, dan terbukti dia membunuh, ada saksinya, maka cuma dua hukumannya. Apa? Yang membunuh akan dibunuh juga. Kenapa? Kalau yang dibunuh dia seorang ibu, maka ibu ini punya seorang anak yang dia hidupi. Kalau yang dibunuh dia orang ayah, dia punya istri, anak yang dia hidupi. Ya, kalau dia punya anak yang dibunuh, mungkin dia punya bapak yang dia hidupi. Maka adil enggak kalau orang yang membunuh orang yang harus memberi nafkah kepada keluarga juga dibunuh?
Adil enggak? Adil. Yang enggak adil adalah apa? Membiarkan orang membunuh keliaran, kemudian membunuh lagi. Kenapa? Orang membunuh pasti ketagihan. Maka orang yang membunuh pasti dia, bukan pasti, cenderung untuk membunuh lagi. Kenapa? Karena digerakkan setan sama nafsunya. Apalagi kalau dia nggak tobat. Itu yang pertama. Maka orang yang menghilangkan nyawa orang, dia harus dibunuh. Tetapi ada dua pemaafan. Ada diat namanya. Apa? Membayar ganti rugi atas nyawa yang dia hilangkan. Berapa jumlahnya? Besar. Bisa miliaran. Kenapa? 100 ekor onta yang bisa dibayarkan kepada orang yang dibunuh. Ada guru saya dulu membawa uang yang dibayarkan itu kepada keluarga yang dibunuh itu. Apa bisa mengganti? Ya tidak bisa mengganti. Dia juga harus tobat kepada Allah SWT. Tetapi ini bisa mengganti kalau dia ridho keluarganya. Anaknya ridho, ibunya dibunuh. Aku ridho, nggak usah dibunuh orang itu. Tetapi dia wajib membayar diat. Sejumlah uang yang dibayarkan kepada orang yang telah dihilangkan nyawanya. Dibayar. Dan tidak murah, mahal sekali. Sehingga orang akan apa? Bahkan orang nggak akan kuat menanggung sendiri denda yang harus dibayarkan kepada orang yang dia bunuh. Terus siapa yang membayarkan? Kalau dia nggak bisa, maka keluarganya dia membayarkan, bapaknya dia membayarkan. Kalau nggak bisa, kabilahnya, sukunya. Kalau nggak bisa, negara yang harus membayarkan uang itu kepada keluarga yang dia bunuh. Itu keadilannya. Jadi kalau hanya uang kerahiman 10 juta, ya Allah betapa murahnya nyawa ini. Islam nggak bisa begitu. Maka Rasulullah itu Masya Allah, ketika ada orang yang nggak boleh, ya, maka diatur itu dalam undang-undang Islam, wasiqah, ya, piagam Madinah. Wasiqah apa? Atau kitab hukum dalam negeri Madinah, ditulis semua, sehingga tidak ada lagi orang yang terbunuh, ya, tidak ada orang lagi yang mencoba menghilangkan nyawa orang. Di Saudi itu walaupun dia berantem, paling berantemnya hanya apa? Hanya mulut saja, mau marah-marahan. Tapi dia nggak akan berani mukul sampai keluar darahnya hidungnya. Kenapa? Darah keluar dari hidung ini sudah cukup membuat dia miskin. Apalagi kalau matanya bisa buta, wah hartanya bisa hilang itu, rumahnya bisa kejual. Apalagi yang menghilangkan telinganya, itu hartanya bisa hilang itu. Maka dia akan berpikir berkali-kali untuk menghilangkan nyawa orang. Gara-gara gontok-gontokan di negeri kita, nyawa bisa hilang nyawanya, ya kan? Murah sekali harga nyawa. Kenapa? Hukum yang tidak adil. Maka Rasulullah SAW membuat hukum sebagaimana Allah turunkan, yang mengenai diri beliau sendiri, juga mengenai kaum muslimin secara umum. Tidak saja untuk orang-orang yang biasa, tetapi juga mengenai orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat. Kena semua. Maka tidak ada orang yang mati ketika hukum itu diberlakukan. Bahkan dulu zaman Umar bin Khattab pernah menghapuskan hukum potong tangan. Kenapa? Karena negeri dalam keadaan paceklik, sehingga orang ada yang terpaksa mencuri karena nggak ada yang dia makan. Itu tidak boleh dihukum. Kenapa? Karena menjadi haknya, ya. Nah, itu diantara hukum-hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam piagam Madinah. Siapa yang diatur? Karena di Madinah itu ada dua tipe bangsa. Dulu di Madinah itu banyak suku-suku. Yang terbesar ada Aus dan Khazraj. Begitu Rasulullah SAW mendakwai mereka masuk Islam, maka Aus dan Khazraj menjadi satu, namanya Ansor. Kemudian kedatangan orang Muhajirin, orang-orang Quraisy, bersuku-suku tapi Quraisy, atau bersuku-suku orang-orang Mekah selain Quraisy, datang ke Madinah, jadi satu, namanya Muhajirin. Madinah ada dua penduduk namanya Muhajirin dan Ansor.
Ya kan? Kemudian Rasulullah persatukan semua perbedaan itu menjadi apa? Mukminin. Tapi apakah di Madinah hanya orang mukmin? Di Madinah apakah hanya orang mukmin yang di sana? Enggak. Ada siapa di sana? Yahudi. Ada Yahudi. Maka hubungan antara Yahudi dan orang beriman harus diatur. Biar apa? Biar tidak saling merugikan. Biar tidak saling menghantam. Biar tidak saling menggunting dalam lipatan. Kalau orang Islam haram menumpahkan darah, haram mengambil harta yang bukan haknya, haram mengambil kehormatan. Tapi bagaimana dengan orang-orang kafir yang dia tidak takut dengan Allah, yang dia tidak takut dengan Rasulullah SAW? Maka diatur. Agar apa? Agar saling membantu. Maka di antara poin-poin itu adalah apa? Nanti Aus itu sesama Aus saling membantu dan melindungi. Khazraj selain membantu dan melindungi. Kemudian mereka berdua saling membantu dan melindungi sesama kaum muslimin yang lain. Muhajirin juga sama, saling membantu dan melindungi. Ketika ada serangan dari musuh, maka keduanya saling membantu dan melindungi. Bagaimana dengan Yahudi? Yahudi yang tidak memerangi ya kaum muslimin, maka itu terikat persekutuan yang hartanya dilindungi, jiwanya dilindungi. Kalau Yahudi dibunuh oleh orang beriman barangkali membunuh orang Yahudi, maka orang beriman juga harus membayar diatnya. Membayar apa? Diat atau ganti rugi. Kalau orang Yahudi diserang, maka orang Islam harus mempertahankan ketika diserang. Tapi kalau orang Islam juga diserang, maka Yahudi juga harus membantu. Tetapi faktanya ketika perang Ahzab atau perang Khandaq, Yahudi itu apa? Seluruh Yahudi mengkhianati perjanjian ini. Yang harusnya mempertahankan Madinah ketika ada serangan dari musuh, maka ketika orang-orang Quraisy Mekah menyerang Madinah, mereka ikut membantu orang Quraisy bersama orang munafik membantu menyerang Rasulullah SAW, membantu menyerang Madinah. Apa harapan mereka? Harapan mereka kembali menguasai Madinah. Maka Rasulullah marah sekali, Allah dan Rasulullah marah sekali. Akhirnya apa? Menghakimi mereka, menghukum mereka ketika selesai perang Khandaq. Dan Yahudi ini ada di mungkin minggu depan ya. Akan kita bahas bagaimana akhlaknya orang Yahudi. Yang di antara akhlaknya apa? Suka berkhianat. Ya, suka berkhianat ya. Diatur perjanjian itu, diatur. Semua diatur. Bagaimana hukuman dari tetangga ya. Siapa yang atau hukuman dengan dhimmi ya, orang-orang kafir yang tidak beriman yang hidup di tengah-tengah orang beriman. Kata Rasulullah SAW, man ada dhimmiyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu orang dhimmi. Ini misalkan Madinah. Orang Islam yang banyak orang Islam. Ada sebagian kecil orang Yahudi hidup berdampingan, rumahnya bersebelahan dengan orang-orang Islam. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengganggu mereka, maka dia telah menyatakan perang terhadap diriku. Jadi tidak boleh mengambil tanahnya, kemudian memaksa dia untuk beragama Islam, tidak boleh. Merampok, misalnya mengambil kehormatan perempuan-perempuan mereka, tidak boleh. Menakut-nakuti mereka, tidak boleh. Itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada pada negeri-negeri kafir. Lihat ketika Spanyol bisa mengalahkan Islam, maka orang-orang Islam cuma punya dua pilihan. Satu, masuk agama Kristen. Dua, dia harus dibunuh. Maka dulu ditandai orang-orang Islam yang murtad itu ditandai dengan topi topi yang dipakai oleh kaum muslimin ketika tahun baru itu. Topi kunjung itu, topi yang lincip itu dulu topi yang dipakai orang-orang yang murtad dari Islam, yang dipaksa murtad oleh orang-orang Andalusia, orang Spanyol. Nama-nama harus diganti dari nama-nama Islam diganti sama nama-nama Kristen. Ya,
Quran nggak boleh dibaca. Maka nggak ada satupun orang yang bisa membaca Quran di Spanyol setelah Islam kalah. Sembunyi-sembunyi di kolong-kolong di bawah tanah mereka sembunyi-sembunyi. Ya. Bahkan zamannya siapa? Ini ada seorang panglima Barbarossa namanya, membebaskan pasukan atau membebaskan kaum muslimin yang disekap di penjara-penjara bawah tanah. Itu dibebaskan malam hari, dibawa ke kapal, tidak boleh terlihat matahari. Kenapa? Saking kejamnya penjara Spanyol kepada orang Islam itu sampai mereka nggak dibiarkan melihat matahari. Maka ketika kaum muslimin sampai sana, mereka membawanya dalam keadaan malam hari. Kenapa? Begitu kena sinar dia buta. Saking lamanya nggak kena matahari. Di Spanyol ada gereja yang seluruh dindingnya adalah tengkorak orang-orang beriman. Sampai hari ini masih ada. Seluruh dindingnya ditata satu-satu. Isinya tengkorak orang-orang Islam. Ditata satu-satu. Masih ada sampai sekarang. Bangsa Portugis yang datang ke Indonesia atau bangsa Spanyol yang datang ke negeri Islam di belahan bumi yang lain. Karena dulu ketika masa imperialisme, ketika pasca perang salib itu mereka membawa misi gold, mencari emas, gospel, mencari kejayaan, dan glory, mencari kesucian, misi mengkristenkan negara-negara Islam. Datang ke Jawa, mengkristenkan orang Jawa, tapi sedikit yang kena. Datang ke Maluku, mengkristenkan mereka. Datang ke Filipina, mengkristenkan orang-orang Maroko, orang Moro. Orang Islam dikristenkan. Tidak hanya itu, diambil kehormatannya. Tidak hanya itu, diambil hartanya. Tidak hanya itu apa? Dimiskinkan dan dibodohkan, tidak boleh sekolah. Itu wataknya orang-orang apa? Orang-orang kafir, orang Yahudi begitu. Orang Islam tidak begitu. Ketika dia masuk ke sebuah negeri, maka dia akan membuat negeri itu bagus. Masuk ke Spanyol punya apa? Di sana petaninya dipajakin dengan pajak yang mahal sehingga mereka malas bertani. Orang Islam membebaskan pajaknya. Kemudian apa? Di sana bertani apa? Pertaniannya apa? Yang murah harganya. Maka didatangkan zaitun dari Syam. Didatangkan delima dari Syam. Didatangkan mawar. Kenapa? Menghasilkan parfum. Maka ketika kaum muslimin sampai ke sana, sampai ke Prancis Selatan, sampai ke Eropa, sampai hari ini mereka menjadi penghasil zaitun, penghasil parfum nomor 1. Siapa yang ngajari? Orang Islam. Mereka nggak berubah agamanya, tetap sama. Kenapa? La ikraha fiddin. Itu yang ada di Piagam Madinah. Orang Yahudi bagi mereka agama mereka. Orang Islam bagi mereka agama mereka, enggak dipaksa. Masuk Islam alhamdulillah, enggak masuk Islam enggak apa-apa. Nah, itu bedanya. Maka enggak ada kamusnya orang Islam memaksa orang masuk Islam, enggak ada kamusnya. Dia hanya dinasihati. Itu isi Piagam Madinah. Ketika diserang ikut membantu, tidak ada paksaan dalam agama. Semua orang boleh berusaha. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengambil hartanya, tidak boleh mengambil jiwanya. Itu isi Piagam Madinah, ya. Itu isi Piagam Madinah. Ya, diatur begitu. Dan secara bersama-sama mempertahankan Madinah, ya, mempertahankan Madinah. Ya, ini ada sekitar 47 poin yang Rasulullah SAW tulis, ya. Disebutkan semua hak dan kewajiban mereka. Ya. Itu maka Madinah itu indah sekali. Ya, ingat kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Atau enggak? Kisahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setiap hari ada seorang Yahudi yang buta. Ketika tahu Rasulullah SAW lewat, maka dia ini meludah kepada muka Rasulullah, diludahi dus. Diludahi setiap hari sama orang Yahudi. Tapi tahu siapa yang memberi makan orang ini? Rasulullah SAW. Menyuapi dengan suapan tangan Rasulullah SAW. Rasulullah ketika Rasulullah wafat diganti Abu Bakar, nyuapin orang yang sama.
Kemudian orang ini yang mengatakan, siapa kamu? Kamu ini bukan yang seperti saya disuapin. Pasti kamu orang yang berbeda. Iya, yang nyuapin kamu sebelumnya adalah Rasulullah SAW dan beliau sudah meninggal. Sekarang ganti aku. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang tiap hari diludahi sama Yahudi ini, yang buta ini. Rasulullah nggak pernah bilang dia Rasulullah sampai meninggal. Dia Rasulullah, iya, dia Rasulullah. Dia di mana? Dia sudah meninggal. Rasulullah yang menyuapi kamu tiap hari meninggal. Orang Yahudi, saksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Seorang yang anak Yahudi punya anak. Tiap hari disuruh Rasulullah dibantu ketika meninggal, ketika sakit. Kemudian ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Abul Qasim Rasulullah SAW, Abu Qasim. Kenapa? Karena orang Yahudi ini melihat bagaimana akhlaknya lembutnya Rasulullah SAW ketika di Madinah. Bukan kepada orang beriman. Kalau orang beriman Rasulullah lembut sekali, tapi Rasulullah juga sangat lembut bahkan kepada orang yang memusuhi dirinya. Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Masuk Islam anaknya. Diteruskan sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mau membangun masjid besar sekali. Di mana itu? Di Mesir. Siapa gubernur di Mesir? Siapa? Amr bin As. Amr bin As mau bikin masjid besar di Mesir. Kalau masjidnya besar butuh apa? Butuh tanah. Ketika diperluas ada satu rumah yang jelek. Ternyata rumahnya seorang Yahudi. Dibeli, tak beli, enggak saya jual. Saya naikkan 2 kali lipat, enggak mau saya jual. 7 kali lipat, enggak mau saya jual. Akhirnya digusur. Hari ini kan begitu ya. Kalau ada membangun jembatan, membangun jalan, membangun apa? Ada orang yang mokong, ya, enggak mau dibeli, maka digusur, ya kan? Apa yang dilakukan sama Amr bin As? Digusur. Kenapa? Enggak mau dibeli. 7 kali lipat enggak mau dilepas rumahnya, padahal jelek rumahnya. Akhirnya apa? Datang. Kalau gitu aku akan datang kepada khalifahmu. Di mana itu? Di Madinah. Jalan dari Mesir ke Madinah. Jalan. Umar bin Khattab ini mewarisi sifat Rasulullah SAW. Ya. Tidak semua, tapi mewarisi sebagian besar sifat Rasulullah SAW. Datang ke Madinah. Mana istananya Umar bin Khattab? Ketemu laki-laki yang sedang berteduh di bawah pohon kurma. Istananya adalah apa? Di bawah pohon kurma. Terus bagaimana pengawalnya? Pengawalnya adalah orang-orang fakir dan miskin dan anak-anak yatim. Terus mana singgasananya? Di atas pasir. Orang ini kaget, orang Yahudi. Wih, sangar gini khalifahnya. Beda sekali dengan gubernurnya di Mesir. Terus bagaimana aku bisa menemui? Iya di depanmu ini ya khalifah. Loh ini khalifah. Wih, gemetar Yahudi. Ya khalifah, aku pengen keadilan. Sama persis sama yang keadilan yang diberikan Rasulullah. Apa? Aku punya rumah. Rumahku digusur buat masjid sama gubernurmu di Mesir. Ya udah kalau gitu kamu cari tulang di situ. Dia nyari tulang, lurus, tulang onta, lurus. Cari tulang yang lurus, bawa sini. Tulangnya di tulangnya dibelah ya, digaret sama pedangnya. Seret. Wahai khalifah, aku datang jauh-jauh dari Mesir, meninggalkan negeriku mencari keadilan. Kenapa engkau kasih tulang? Kalau tulang aku banyak punya tulang di sana. Ya, orang Yahudi makan anjing ya, makan babi. Tulang banyak. Pokoknya bawa ke khalifahmu, bawa ke gubernurmu. Kasihkan dia ini, dia tahu, paham dia. Bawa tulang ke Mesir. Wahai gubernur, aku dari khalifah Umar bin Khattab. Aku udah ketemu dia. Ini salamnya khalifahmu kepada kamu. Amr bin As gemeter. Robohkan masjidnya, bangun lagi rumah Yahudi ini. La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Enggak ngomong apa-apa tapi yang nampak pada tulang itu adalah, wahai
Amr bin As, berbuat adillah seperti pedang yang tergores di tulang ini. Ketahuilah bahwa engkau akan mati menjadi tulang belulang ini, maka adillah. Bahkan kepada orang Yahudi. Jadi rumahku mau dibangun lagi? Iya. Masjidnya apa? Masjidnya mau dibongkar. Yang di rumahmu dibongkar, mau dibangun lagi. Enggak, cukup. Sudah, itu hadiah buat kamu. Teruskan masjidnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu hadir ketika apa? Ketika orang menjalankan hukum sebagaimana hukum yang Allah turunkan dengan keadilan. Ada seorang Perancis datang ke Saudi, ya, dia bertanya, tunjukkan kepada aku makam dari raja, waktu itu Raja Faisal atau Raja Fahad, tunjukkan aku makamnya. Ditunjukin makamnya, ternyata makamnya hanya pasir, kemudian di ujungnya ada batu, tidak ada tidak ada marmer, tidak ada porselen, tidak ada lapisan emas, hanya tanah saja. Kenapa? Masuk Islam langsung. Kenapa ngelihat raja saja kayak gini? Raja saya kayak gini, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Itu kan, itu jadi indah Islam itu, ya. Itu kalau kita mendambakan itu, dan itu akan datang lagi nanti. Kapan itu? Ketika zaman, ya, sebelum terjadinya kiamat. Ketika apa? Zaman ini dipimpin dengan seorang khalifah ala minhajin nubuwah. Khalifah yang datang memimpin dengan hukum yang Allah SWT turunkan. Ketika hukum itu dijalankan, kata Islam, bahkan kambing-kambing itu tidak takut dengan serigala. Kenapa? Karena masa itu sudah pernah ada, masa di mana serigala tidak makan kambing gembalaan. Kenapa? Dipimpin seorang adil. Dulu zaman ketika Islam dipimpin orang adil, gandumnya gede-gede. Kenapa? Bumi mengeluarkan keberkahan dari perutnya, langit mengeluarkan keberkahan dari atasnya, air hujannya membawa berkah. Sampai Umar bin Abdul Aziz kesulitan membagi zakat. Sudah nggak ada lagi orang miskin di Syam, nggak ada lagi orang miskin di Irak, nggak ada lagi orang miskin di Persia, nggak ada lagi orang miskin di Madinah, nggak ada lagi orang miskin di Mekah, nggak ada lagi di Yaman, nggak ada lagi yang miskin. Sampai akhirnya apa? Sebarkan gandum-gandum di gunung-gunung, sehingga nanti apa? Tidak ada burung-burung yang mati. Kemudian mereka mengatakan, aku mati karena dipimpin oleh seorang khalifah yang tidak adil. Bahkan beliau membagi zakat kepada orang-orang kafir dhimmi, yang ketika masih muda membayar jizyah, ketika tua dia nggak mampu bekerja lagi, dibiayai. Hukum itu ada, pernah ada. Zamannya Rasul, zamannya para khalifah, zamannya para sahabat, para tabi'in, pernah ada. Sampai serigala nggak mau makan kambing, ya kan? Kenapa? Bumi adil. Kalau bumi adil, masyarakatnya senang. Allah ridho. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada itu, ada, nanti akan ada. Ya, mudah-mudahan kita semua yang menangi itu atau anak cucu kita, ya. Asal kita ridho dipimpin oleh syariat ini, ya. Nah, maka sebenarnya banyak hal yang bisa kita petik dari sini. Yang pertama adalah apa? Bahwa ketika Rasulullah sampai di Madinah kemudian membuat peraturan itu, menjadi jelas mana yang kafir, mana yang muslim. Sebagaimana nanti di akhir zaman, sebelum kiamat itu nanti jelas ada stempelnya, orang Islam ada tulisannya muslim, mukmin, orang kafir ada tulisannya apa? Kafir. Zaman itu ada nanti, zaman ketika orang lupa dengan namanya sendiri, sehingga orang mengatakan hei mukmin, hei kafir. Kenapa? Rasulullah selalu mau berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani.
Kenapa? Selisih orang Yahudi dan selisih orang Nasrani. Contoh, ya. Suatu hari Rasulullah SAW itu di bulan Muharram. Orang-orang pada puasa, orang Yahudi. Ini hari apa? Ini hari ketika Nabi kami diselamatkan dari bencana. Ketika Musa diselamatkan dari Fir'aun. Ya. Hari apa itu? Hari 10 Muharram. Kalau gitu kami lebih berhak untuk puasa. Ya kan? Adzan dulu ya. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan setelah adzan. Silakan adzan. Barakallahu fiik. Pertama adalah mengakukan identitas Islam. Jadi Ansor dulunya Aus dan Khazraj, tapi kemudian tidak boleh mengatakan kami Ansor, tapi kami Muslim, kami mukmin. Muhajirin tidak boleh mengatakan kami Muhajirin, tidak, kami mukmin, kami Muslim. Nah itu, selain mukmin apa berarti? Ya kafir. Selain Muslim berarti ya kafir. Enggak disekat-sekat oleh suku, oleh bangsa. Ana Muslim, anta Muslim. Ana mukmin, anta mukmin. Nahnu muslimin, nahnu mukminin atau mukminun, antum muslimun, antum mukminun. Hanya itu. Diselisih. Yang kafir Yahudi, Nasrani, sudah itu tok. Itu harus pegang. Maka orang harus punya ciri khas dia seorang beriman. Apanya? Cara bicaranya, cara makannya, cara pakaiannya, cara hidupnya. Itu harus menunjukkan bahwa dia seorang yang mukmin. Ya. Perbedaan orang Yahudi ketika makan apa? Dia nggak baca bismillah. Dia makan dengan tangan kirinya. Ya, dia makannya haram. Orang beriman makan dengan membaca bismillah, makan dengan tangan kanan. Loh, kok ada orang makan dengan tangan kiri? Itu karena dia sombong. Ada dulu seorang sahabat Nabi. Jika saya tahu, aku nggak bisa makan dengan tangan kanan. Tidaklah kamu nggak bisa, itu karena kamu sombong. Ya. Maka harus belajar benar-benar makan tangan kanan, minum tangan kanan, apapun. Megang sendok sama garpu, megang bakso, ditusuk garpu nih pakai tangan kiri, ngambilnya dimasukin ke sini buat apa? Tangan apa? Tangan kanan. Kerupuk, krek, tangan kiri, tapi ketika dimasukkan ke mulut tangan kanan apa kiri? Tangan kanan. Tangan kiri hanya membantu. Itu suka sering salah. Minum tangan kiri, kerupuk tangan kiri, garpu tangan kiri. Loh, itu cirinya orang itu bukan beriman. Ya. Laki-laki harus dibedakan orang beriman sama enggak, harus jelas bedanya. Baju koko itu tandanya enggak? Ya diantaranya, tapi bukan itu tandanya sebenarnya. Menutup aurat. Menutup aurat. Nama pakai nama Islam. Ya, ibu-ibu pakai menutup aurat, yang perempuan menutup aurat pakai hijab. Biar jelas, oh Islam. Ada orang Islam, ini enggak jelas Islam apa enggak ya? Saya dulu pernah, gara-gara itu saya enggak mau makan apa yang dia suguhkan. Kenapa? Ibunya enggak pakai jilbab. Ya, namanya bukan nama Islam, bapaknya nggak pakai jilbab, mesti nggak pakai jilbab. Anaknya namanya Kelvin, loh Kelvin, saya nggak mau minum, nggak mau makan. Ternyata lama-lama ketahuan, siapa anaknya? Muhammad Kelvin. Alhamdulillah, berarti dia Islam. Baru saya minum. Harus jelas identitas sebagai seorang Islam. Inna hadi ummatukum, ini adalah umatmu, ummatun wahidah, umat yang satu. Mukmin, umat yang satu. Di Afrika, di Arab, di Asia, di Eropa, mukmin. Ya. Wa ana rabbukum fa'budu.
Kata Allah, kami adalah Tuhanmu dan sembahlah. Ya, itu harus jelas ya. Kiblatnya sama, berhak mendapatkan apa? Hak sebagai saudara seiman. Ya, di mana saja, orang mana, suku mana, kalau dia beriman ya sudah seperti hak kita. Ya. Kemudian ciri khas berikutnya adalah kalian adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Orang Islam itu dijuluki khair ummah. Kenapa? Karena punya ciri. Ya, ta'muruna bil ma'ruf. Sifatnya orang beriman, dia ngajak keapian. Kalau orang Yahudi enggak. Orang Yahudi itu dikasih tahu salah, besok dikasih tahu lagi salah, tetap ngalamin. Mereka makan, minum, begadang, bergaul dengan mereka itu, membiarkan kemaksiatan menimpa saudara sendiri. Itu ciri orang Yahudi. Rasulullah nggak mau ciri itu. Ya, apa cirinya? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak yang baik, ngajak anaknya, ngajak istrinya, karena tanggung jawabnya ngajak saudaranya, ngajak tetangganya, ngajak koncone. Nggak rela koncone mlebu neraka. Orang beriman kan itu, orang beriman wajib masuk surga. Ada jaminan, orang mengatakan la ilaha illallah masuk surga pasti. Ya. Tetapi dia dihisab, dihitung sesuai dengan dosanya. Maka orang Islam harus ngajak yang baik, ma'ruf. Ya. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang mencegah yang mungkar. Enggak ridho kalau koncone seiman berbuat mungkar. Itu ciri orang beriman. Bukan ciri Yahudi. Timbarno orang Yahudi mlebu neraka dhewe. Orang beriman enggak. Ya, harus diperingatkan, ya. Kemudian wa tu'minuna billah, ya. Beriman kepada Allah. Maka disebut umat yang terbaik umat Islam. Terbaik sudah, enggak ada lagi. Gimana ngajak, kalau kita api ngajak api, ya. Ya, gitu ya. Walau aman ahlul kitab lakana khairul lahum. Kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, pasti lebih baik bagi mereka. Tapi sayang yang beriman sedikit. Kenapa? Karena menganggap orang Islam itu rendah. Padahal umat Islam itu umat yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu apa? Umat yang tengah-tengah umat terbaik. Gak kebablasan seperti orang Nasrani sampai menyembah Isa alaihissalam. Padahal Isa adalah seorang nabi, bukan Allah, bukan Tuhan. Atau kebablasan seperti orang Yahudi yang mengatakan Isa adalah anak hasil zina. Kebablasan dua-duanya. Ya. Orang Yahudi beramal, tidak mengamalkan ilmunya. Orang Nasrani mengamalkan yang enggak ada ilmunya. Orang Islam apa? Kalau beramal harus pakai ilmu. Tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka orang ada yang beriman, ada orang ahli kitab yang beriman, maksud Islam maksudnya. Tapi sebagian besar mereka adalah orang fasik, ya. Kemudian rujukan tertinggi dalam piagam Madinah itu adalah Allah SWT. Ya, jadi di mata Allah semua sama. Tidak ada bangsawan, tidak ada raja, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Di hadapan Allah semua sama. Kalau dia baik ya dikasih pahala, kalau dia jelek ya dihukum, dikasih hukuman, entah dunia apa akhirat. Sama, tidak melihat orang, tidak melihat suku bangsa, ya. Terakhir, Madinah kemudian diberi batas-batas sama Rasulullah SAW. Ada batasnya, batas tanah suci, tanah haram. Kenapa diharamkan? Tidak boleh membunuh binatangnya, nggak boleh menebang pohon-pohonnya. Dan ini bagus sekali, ya, bagus sekali. Kalau negeri itu membiarkan orang menebang pohon sekenanya, maka banjir negeri itu. Di Madinah, di Mekah diharamkan, dimuliakan, nggak boleh memotong pohonnya dan nggak boleh membunuh hewan buruannya. Ya. Kemudian terakhir, Madinah adalah titik awal, karena setelah Rasulullah sampai Madinah, Islam itu akan pergi jauh sampai ke Tunis, ya, Afrika Utara, sampai ke Eropa, ya, Perancis Selatan, sampai ke Asia, Indonesia termasuk, ya, sampai ke Australia, Nusantara masuk Islam. Itu berkah bagi kita. Kalau nggak ada Islam,
nggak ada nabi, kita masih menyembah pohon-pohon dan menyembah hantu-hantu. Alhamdulillah, ada nabi datang, ada sahabat yang kesini, ada dai-dai yang datang, ulama-ulama, wali songo, sunan-sunan, sehingga kita bisa pakaian yang menutup aurat, menikah dengan cara yang benar, tidak ada perzinahan, tidak ada kebaikan semua, nggak boleh mencuri, nggak boleh merampok, nggak boleh mengambil kehormatan orang tanpa hak. Itu berkah Islam. Makanya ketika dapat Islam ini nikmat yang paling tinggi sebelum kita mati dapat surga. Apa nikmat Islam? Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.